bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan kajian tasawuf kita, dalam rangka melanjutkan kajian ilmu tauhid kita, yaitu ilmu tauhid versi Thariqah Alawiyah. Thariqah apa? Alawiyah. Thariqah Alawiyah atau Sadah Alawiyah. Di sini kita sampai Khalilayya hal min mus'idin minkum ala sulukin sabilin darisin wa khafiyatin takhara anhal aktharun wa aradu lima alimu fi qat'iha min masyaqqatin. Fa'alaina, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, guru besar kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang. Amin. Memberikan selalu keberkahan ilmu kepada kita. Amin. Bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku, wahai para saudara-saudari, kata beliau, anna doa, agar meletakkan, wa doa yada'u, artinya meletakkan, wa doa yada'u, meletakkan, aqdamana, kaki-kaki artinya, tapi di situ adalah langkah-langkah. Qodamun, qodamani, aqdamun, yaitu langkah. Wahai saudara-saudara, hendaklah meletakkan langkah-langkah kita, aqdamana, ala maudi aqdamihim, di tempat langkah-langkah beliau, yaitu beliau itu maksudnya orang-orang salafun soleh, para ulama-ulama terdahulu, yang mana ulama-ulama terdahulu yaitu memegang dasar Thariqah Alawiyah itu berapa? 5. Pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu, yang ketiga al-wara', yang keempat al-khawfu minallah, takut kepada Allah, yang kelima al-ikhlas. Jadi mereka beliau orang-orang para ulama terdahulu itu tidak lepas daripada itu. 5 dasar pondasi Thariqat Alawiyah, yaitu ilmu. Makanya orang dulu nuntut ilmu sampai meninggal dunia. Syekh Ahmad Jamhuri, Masya Allah, sampai meninggal dunia. Padahal orang sudah alim, sudah memiliki banyak susunan kitab, banyak karangan, syair di mana-mana. Tapi kenapa? Keberkahan, tulus zaman, manfaat dan keberkahan ilmu. Ilmu tiada batas. Ilmu tiada menentukan usia. Menuntut ilmu tidak menentukan batas waktu. Tapi minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak buayan sampai masuk ke liang lahat. Itu yang disarankan oleh guru besar kita. Wahai saudara-saudara, hendaklah meletakkan langkah-langkah kita di tempat langkah-langkah mereka, katanya, yaitu pada orang-orang terdahulu yang soleh. Wa namsyiya, dan hendaklah kita berjalan, ala ma masyau, atas apa yang mereka jalankan. Hendaklah kita berjalan di jalan mereka. Hendaklah kita berjalan sebagaimana mereka berjalan terdahulu. Itu maksudnya.
fi ihjamihim wa aqdamihim, dalam langkah dan tujuan-tujuan daripada mereka itu semua. Untuk menetapkan kaki kita, menetapkan langkah kita seperti langkah-langkah dan perjalanan-perjalanan para ulama-ulama terdahulu. Jelas ya? Jelas enggak? Itu orang-orang terdahulu. Akhlaknya luar biasa. Ya. Akhlaknya sama Allah luar biasa. Akhlaknya sama manusia luar biasa. Itu ulama-ulama terdahulu. Lamun nangka-nangka ini jangan luian dengan saling hujat, luian dengan saling ngambuk, luian dengan saling teriak-teriak ya. Masya Allah. Ulama terdahulu beda paham itu wajar. Ulama terdahulu beda pemahaman, beda akidah, itu saling menghargai. Namun nangka aja kadang-kadang saling menyalah. Nah, itu yang sekarang. Makanya kita lebih baik mengikuti. Jangan lupa, maksudnya itu. Jangan lupa bercermin kepada ulama-ulama terdahulu. Bercermin kepada ulama-ulama yang terdahulu. Seperti itulah mereka saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lainnya. Coba bayangkan ya. Ada seorang ulama, dia tidak kunut tatkala berkunjung ke rumah orang yang tidak kunut, dia langsung tidak kunut. Dia saling menghargai, begitu juga tatkala dia berkunjung ke tempat itu adalah kunut, sementara dia sendiri tidak kunut. Sampai sana dia juga melaksanakan kunut. Itulah saling menghargai ulama-ulama terdahulu. Amun nangka-nangkain aja, aduh, lianita lebih senang saling menjatuhkan, lebih senang merasa kita dianggap lebih pintar daripada dianggap menjadi orang yang soleh. Kita ilmu Al-Quran, hadis, kitab kita pelajari untuk apa? Untuk takwa kepada Allah, menambah wawasan, menambah keilmuan, menambah kearifan kita, menambah angkin tesayan pacu, andik tesayan pacu, dait pasu. Itu tujuan kita banyak belajar, bukan tujuannya untuk sombong-sombongan. Jelas? Jelas ya? Fa inna tariqatahum, karena sesungguhnya tarekat mereka. Tahu arti tarekat? Tahu arti tarekat enggak? Tarekat itu salah satu jalan metode menuju kepada Allah. Salah satu jalan khusus, fokus khusus kepada Allah. Itu namanya tarekat. Syariat itu juga jalan. Tarekat itu juga jalan. Syariat itu jalan umum. Kalau tarekat itu jalan khusus. Makanya kan dulu diibaratkan syariat itu ibarat segara. Segara itu saking luasnya, termasuk sampan juga sampan segara, ikan segara, ombak segara, air segara, karang segara, saking luasnya. Karena semuanya itu ada di dalam syariat. Dan syariat ini yang membawa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syariat itu luas. Seperti itulah luasnya ilmu Rasulullah. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad secara totalitas? Tidak ada. Tidak ada. Istrinya aja baru punya 2 aja sudah bangga. Hah? Nabi Muhammad berapa istrinya? Hah? 9. Kita kalau umatnya disuruh 4 kalau mampu. Kalau tak mampu jangan main-main. Nanti kamu digorok sama istrimu ya. Tidak usah, 1 cukup. Kalau kalau mampu, kalau tidak mampu cukup 1. Kalau mampu 1 aja kalau bisa. Kalau nggak mampu cukup 1 aja. Kalau mampu cukup juga 1.
Usahakan satu jika mampu. Sunnah itu sangat luas sekali. Masya Allah, sholatnya aja Nabi Muhammad sampai bengkak. Siapa yang ngikutin Nabi Muhammad sholat sampai bengkak? Tidak ada. Puasanya luar biasa. Saking luasnya ini namanya syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Maka umat-umat ini yang tidak mampu inilah mengambil sebagian kecil, mengamalkan sebagian daripada kecil daripada syariat Islam, syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya sebagian kecil yang kita ambil ya, dan itu kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu sangat kecil. Masya Allah. Baru aja sholat tahajud rajin, itu sholat tahajud satu, hanya sholat tahajud terus rajin. Terus dia bangga kan, bangga kita ini rajin tiap sholat terus. Dia banggakan itu, padahal itu bagian kecil daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya muncullah namanya tarekat. Tarekat itu jalan khusus yang sedikit, yang fokus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pegangan. Sebagai pegangan setelah diambil, setelah disaring, setelah dipilah dan dipilih oleh oleh para ulama-ulama kita, sehingga muncullah namanya tarekat Qadariyah, tarekat Naqsabandiyah. Tarekat itu ya syariat artinya. Syariat itu ya tarekat itu ya syariat. Tarik mana? Tarik Pancor Keruak. Syariat mana? Syariat Pancor Keruak. Nanti kalau di sana ditanya, kamu tinggal di syariat berapa? Syariat apa? Maksudnya jalan apa maksudnya? Oh, saya tinggal di torik ini. Torik itu juga jalan, paham? Ada syariat, ada tarekat. Jadi syariat itu jalan, tarekat itu juga jalan. Jadi karena kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak malas, ambil satu tarekat, yaitu satu ilmu, satu jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekiranya kita istiqomah melaksanakannya, yang sekiranya kita istiqomah, komitmen, continue, bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, bisa kita bawa, itu namanya tarekat. Paham? Pegangan khusus, amalan khusus, itu namanya tarekat. Tapi tarekat yang dimaksud itu adalah tarekat itu pasti punya silsilah sampai baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tarekat yang tidak punya silsilah. Kalau ada tarekat yang silsilahnya tidak ada, dari dia ke guru, ke gurunya, ke gurunya, guru terus sampai Nabi Muhammad, berarti itu bukan tarekat. Berarti bukan tarekat mu'tabarah, bukan tarekat yang nyambung, tapi dia terputus. Karena tarekat itu yang nyambung itu namanya tarekat mu'tabarah. Tarekat mu'tabarah itu adalah tarekat yang punya silsilah nyambung sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tarekat mu'tabarah. Kalau tidak mu'tabarah berarti tarekat yang terputus silsilahnya, berarti tidak diakui oleh dunia. Tidak diakui oleh dunia. Itu namanya tarekat non mu'tabarah. Kalau mu'tabarah pasti diakui oleh dunia dan para ulama-ulama yang lainnya. Fa inna tariqatahum, karena sungguhnya tarekat-tarekat mereka, jalan-jalan mereka, pegangan-pegangan mereka, mabniyatun itu terdiri, terbangun, terpondasikan ala salasi hisolin, atas 3 perkara. Besok makanya punya kitab luzumil kitabi, yaitu luzumil kitab, terus menerus di dalam kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an. Mabniyah itu terbangun. Tarekat mereka itu terbangun bersumberkan daripada Al-Qur'anul
karim, luzumul kitab, yaitu terus menerus menggali dan memperdalam Al-Qur'anul Karim. Itu namanya luzumul kitab. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berapa juz? 30 juz. Al-Qur'an itu huruf pertama apa? Ba atau alif? Buktinya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alifnya mana? Alifnya mana? Kalau di sebagian pemahaman Al-Quran itu diawali dengan huruf ba. Alifnya mana? Alifnya ada di dalam huruf ba. Karena ba itu ibarat perempuan. Alif itu ibarat laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada dalam perempuan, maka tidak akan terjadi anak. Tidak akan terjadi manusia membiak. Ba dinamakan aliful alif. Ba-nya, alifnya di mana? Alifnya ada di dalam huruf ba. Ba bikan makan biakun mayakun. Alif apa namanya? Aliful alif. Aliful alif. Aliful alif itu berapa? 4. Bismillahi. Pertama alif al. Ar-Rahmani alif Ar-Rahman. Ar-Rahimi alif alif Ar-Rahim. Berapa jadi alifnya di situ? 4. Pertama Bismillahi alif al. Ar-Rahmani alif Ar-Rahimi alif Mana satu? Di dalam ba mana? Nah, coba tulis dia di situ. Tulis. Bismillah. Mana spidol? Mana spidolnya? Tulis. Mana spidolnya? Ini spidol. Kolam. Al-kolam men. Tofan. Ini tofan. Kolam. Mapi kolam hunak. Man lahu kolam. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Sebesar kamu lingkarin alif-alif itu. Sudah lihat alifnya? Berapa? 3. Aliful alif. Alifnya 4. Di situ 3. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim itu bisa terbaca nggak? Bisa nggak terbaca? Bisa terbaca? Bismillahirrahmanirrahim bisa nggak baca dirinya?
Bismillahirrahmanirrahim itu bisa nggak membaca dirinya sendiri? Kenapa nggak bisa? Hah? Hah? Hei, Bismillahirrahmanirrahim itu bisa bunyi sendiri nggak? Kenapa nggak bisa? Karena dia tulis. Yang menulis siapa? Tauban. Yang membaca siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Allah, alif Rahman, alif Rahim. Alif satunya ya alif yang membacanya. Dinamakan alif rahasia. Alif sir. Alif rahasia. Alif sir itu adalah alif yang membacanya. Siapa ya alif yang membacanya? Hah? Siapa alif yang membacanya? Siapa? Ya kita. Kita itu namanya alif rahasia. Kita berhuruf atau enggak? Kita berhuruf atau enggak? Tentu ke. Kita berhuruf atau enggak? Mana? Itu berhuruf enggak bismillah itu? Kamu berhuruf enggak? Kenapa kamu yang bisa membacanya? Ya karena kita itu bila sautin wal harfin, tapi sebanyak kita yang bersuara, kita juga yang berhuruf. Makanya dia bersuara, makanya dia berhuruf. Makanya dikatakan alifus sir, alif rahasia. Karena kita yang membuka rahasia. Kalau kita nggak buka, dia nggak bunyi. Kalau nggak kita bersuara, dia nggak bersuara. Kalau kita nggak tulis, dia nggak tertulis. Paham nggak? Itu maksudnya. Jadi alif satunya itu adalah alif rahasia, yaitu sir min sirrillah. Rahasia daripada rahasia Allah, yaitu al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan sayalah rahasia tersebut. Jelas? Jelas enggak? Jelas enggak? Makanya Al-Quran itu ada yang 30 juz. Yang 30 juz itu dinamakan Al-Quran tersurat. Manusia ini ada Al-Quran yang tersirat. Al-Quran yang 30 juz yang tersurat itu tidak akan terbaca oleh dia sendiri, kecuali yang tersiratlah yang akan membaca yang tersurat. Kenapa? Karena semua yang tersurat itu perjalanan rahasia daripada perjalanan yang tersirat. Jelas? Siapa yang tahu jodohnya besok? Siapa yang tahu? Ada yang meninggal besok? Ada yang menikah besok? Nah itu namanya rahasia. Itu namanya rahasia. Sirrullah, rahasia daripada Allah. Makanya orang-orang Thariqah Alawiyah itu luzumul kitab. Yang pertama tidak lepas daripada kitab. Membaca Al-Quran, menggali Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mencari terus rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Itulah orang-orang Thariqah Alawiyah. Tidak lepas daripada Al-Quran. Tapi kalau tarekat-tarekat zaman-zaman sekarang, bahkan nggak terlalu memegang Al-Quran ya, jarang sekali bahkan ya. Nah ini versi. Jadi kalau orang-orang Thariqah Alawiyah itu dia tidak lepas daripada selalu Al-Quranul, baik membacanya, baik mengamalkannya, baik mengkajinya, baik terus mengajarkannya. Itulah orang-orang Thariqah Alawiyah. Jelas Dwi? Tera? Ngerti Mia? Mana Mia? Mia. Ngerti Mia? Paham? Sabar. Siapa namamu? Mutmainnah. Belakang Mutmainnah siapa?
Desri, samping Desri siapa? Di samping Salwa, belakang Salwa siapa? Apa? Malah? Mana Malah? Kok Malah? Kok Malah mana? Apa namanya? Apa namanya? Apa PSG itu? Apa PSG itu? Pendidikan sistem ganda. Tentu dia. Ya, luzumul kitab. Orang-orang tarekat alawiyah tidak lepas daripada Al-Qur'an. Apanya? Membacanya, menghafalnya, mengajarkannya, baik tajwidnya, baik makhrajnya, baik syair-syairnya, mengindahkan suaranya, semuanya tidak lepas daripada Al-Qur'anul Karim. Selalu terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Itulah tarekat Alawi. Jelas ya? Yang kedua, wattiba'is sunnah, dan mengikuti sunnah, yaitu tidak lepas daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sekuat mungkin. Ingat, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sekuat mungkin. Jika kalian bisa sholat tahajud tiap malam, terus sholat tahajud, tanpa digerakkan, tanpa diperintah, terus sholatlah karena Allah. Jika kalian terus menghafal Al-Quran, terus tanpa diperintahkan, terus kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sekuat mungkin, sekuat kalian, semampu kalian. Kalau ingin cinta dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dapat kita syafaat Nabi Muhammad kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Sulit kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kalau kita sedikit sekali tidak melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juru penyelamat dunia akhirat tiada lain adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekuat mungkin laksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Jadi wattiba'i sunnah itu mengikuti sunnah. Baik mempelajari hadis-hadis beliau, baik memperdalami, baik menghafal ya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan banyak hadis-hadis nih dipakai untuk saling hujat. Dipakai saling hujat. Nah, ingat kemarin itu yang di demo-demo kemarin itu? Ingat yang di demo-demo itu gara-gara apa itu? Bukan. Dia tidak menghina makam. Dia hanya menyebut makam Keramat Tinajong. Dia menyebut keramat kubur Keramat Taina. Dia tidak menghina. Siapa yang dihina? Tidak ada. Tidak ada yang dihina ya. Cuman yang merasa terhina ada. Yang merasa terhina ada. Dan sebenarnya nggak perlu harus diungkapkan begitu. Ya. Kalau nggak suka dengan ziarah ya sudah, nggak usah. Ziarah itu disuruh Nabi. Kita disuruh Nabi, silahkan. Tapi yang mereka pelintir lah, macam-macam lah, sehingga mengeluarkan hadis tatasyadur rihal illa salah satu masajid. Tidak usah mempersiapkan
Tidak usah terlalu mempersiapkan itu dan sebagainya di dalam perjalanan, kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjid Mekah, Masjid Aqsa, katanya gitu di hadisnya. Betul. Ke masjid aja dilarang, apalagi ke kuburan. Nah, itu katanya. Apalagi ke kuburan katanya dia itu. Yang Nabi kan bilang masjid, dia bilangnya kubur. Karena dia nggak suka ke kubur, makanya dia bilang begitu. Artinya bukan mereka nggak suka ke kubur, mereka tidak terlalu suka melihat orang-orang yang mempersiapkan alat kendaraan gitu, ke kubur Wali Songo, ke kubur sana sini, ke kubur sana sini. Mereka itu nggak terlalu suka melihatnya gitu. Dianggapnya itu perkara tidak baik sama orang-orang itu. Sebenarnya sangat bagus saja itu. Orang ziarah makam Batu Layar ya, makom sana sini bagus toh, makom Selaparang, nanti juga makom saya kan ya, rame-rame orang datang ya berziarah ke makom keramat Tuan Guru Yahya Ibrahim Moyot gitu-gitu kan, bagus toh. Mereka lain-lain aja mereka ini, memang senang-senangnya begitu aja dia itu. Kalau memang tidak suka dengan ziarah seperti itu, ya sudah, tidak usah dicela, tinggal berikan aja bagaimana tuntunan ziarah yang baik, ya kan? Baik begitu. Oh, begini caranya berziarah yang benar, mending begitu aja, daripada nyebut-nyebut yang lain-lain di demo akhirnya kan, ya enggak? Daripada nyebut macam-macam, marak dengan si manen baik kan, ujung-ujungnya berari ya. Jadi ya mungkin tujuannya bercanda aja waktu itu, cuman keceplosan apalah. Nggak ada sih tujuannya jelek, insya Allah nggak jelek tujuannya ustadz itu, cuman kelolosan itu dan orang-orang terprovokasi, orang-orang akhirnya ada yang tersinggung, ya akhirnya terjadilah hal seperti itu. Dan mungkin terlalu sering, mungkin banyak sering kalimat-kalimatnya yang selalu menyinggung, mungkin dari sebelum-sebelumnya juga orang-orang kelompok sebelah itu, saudara kita itu yakin sekali mereka masuk surga itu. Kalau kita ini ya mungkin dianggapnya di luar-luar lah, nggak masalah. Yang penting di taman-taman surga nggak apa-apa, pinggir-pinggir, depan pintu ya nggak apa-apa ya, depan pintu surga nggak apa-apa ya, daripada nggak dikasih semua. Tapi saya yakin semuanya masuk surga. Mereka masuk, kita juga masuk. Mungkin mereka di pinggir-pinggir aja, mungkin kita di dalam aja, bebas aja di dalam ya. Mungkin besok aja kita lihat. Luzumil kitab yang pertama adalah orang-orang Thariqah Alawiyah itu terdiri bangunan tarekahnya itu daripada kitab, ittiba' sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'i bisalafil ummah, dan mengikuti para orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Masya Allah, ulama-ulama terdahulu ini ya, luar biasa. Subhanallah, sakti, karamah, Masya Allah. Wa dzalika siratal mustaqim, dan itulah jalan yang siratal mustaqim, al-musyaru ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya, fi qaulihi, di dalam ucapan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fi qaulihi simpel, qaulihi isim, tanda isimnya apa? Iya, isim dhamir. Tanda isimnya apa? Dhamir mah. Berapa tanda isim? Ada tanda isim dhamir. Qaulihi.
Hah? Tanda isimnya apa? Itu fi qaulihi, kalau qaulihinya aja. Boleh, betul juga huruf jar. Qaulihi ya. Hah? Isnad bidomir. Caca isnad bidomir, kata Caca. Isnad bidomir. Qauluhu. Isnad bidomir. Qauluhu. Perempuan yang bisa angkat tangan. Qauluhu isim fi'il. Angkat tangan yang bisa. Qauluhu angkat tangan, perempuan. Azam. Qauluhu. Azam. Masa ada yang bisa qauluhu? Qauluhu. Masa itu huruf atau isim atau fi'il? Masa kamu nggak bisa akbar? Kecil sekali itu. Tinggal sebut aja berapa tadi isim ini. Dari mana antara itu? Farhan. Ido. Itu benar. Ido. Fi qaulihi. Di dalam ucapannya fi huruf jar, qaulihi majrur wa huwa mudaf. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang sangat lurus, maka ikutilah. Fattabi'uhu. Ittaba'u. Wala tattabi'us subula, dan jangan engkau ikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka jika kamu mengikuti jalan yang lain, maka engkau akan terpisah, tercerai-berai daripada jalan mereka. Dzalikum wassakum, itulah jalan yang aku wasiatkan, tunjuki kepada kalian, la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am, surat Al-An'am. Qala Abul Aliyah, berkata Abu Aliyah. Siapa Imam Abu Aliyah itu? Al-Imam Al-Muqir Al-Mufassir Al-Hafidh Abu Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyaha Al-Bisri, orang Basrah. Fi qouli ta'ala, dalam menafsirkan, di dalam ucapan, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Hum, yang dimaksud adalah alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Sayyiduna al-Imam Abdullah Al-Haddad aidan, berkata Imam Abdullah Al-Haddad juga, aidan artinya inna tariqata sadati Bani Alawi, sesungguhnya tarekat sadah Bani Alawi, aqwamut turuki wa adaluha, tarekat yang paling lurus dan tengah-tengah. Adal itu artinya tengah-tengah, tengah-tengah, lurus. Aqwamut turuk, jalan yang paling lurus. Wa adaluha, dan tengah-tengah.
Wasiratuhum ahsanus siyar, dan sejarah mereka, perjalanan mereka adalah sebaik-baik perjalanan. Wa amsaluha, dan sejenisnya. Wa innahum, sesungguhnya mereka, ala tariqatil muslah, sesungguhnya mereka atas jalan yang utama. Wal manyahil afyah, dan jalan yang luas. Wal masra'il awdah, dan jalan yang sangat jelas. Wasabilil aslam, jalan yang paling selamat.